Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertahan ya hingga akhir Ramadan dan diberikan kesempatan untuk senantiasa memaksimalkan Ramadan hingga akhir insyaallah. Bapak Ibu, satu sada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan perjalanan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham dan mengetahui bagaimana pola Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Jadi kalau dihitung surga itu punya 8 pintu ya. Banyak sekali pintu surga yang kemungkinan bisa kita masuki, dan dari jalur mana kira-kira Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kesempatan kita untuk masuk ke salah satu jalur surganya dari 8 pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diperhatikan, tidak banyak dari kita semua yang di sini atau mungkin beberapa kalangan para sahabat gitu ya, tidak banyak yang memiliki keutamaan seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi kalau dilihat Abu Bakar As-Siddiq ini seorang sahabat yang punya keutamaan puasanya itu hebat, sholatnya juga hebat, keimanannya luar biasa gitu ya, keikhlasannya jangan ditanya. Kalau masalah harta, beliau bisa disandingkan, bahkan sekelas Umar bin Khattab pun tidak mampu menandingi Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Saking luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq itu bahkan ditempatkan oleh Rasulullah SAW, andai kata gitu ya, Nabi itu masih ada gitu ya, dan ternyata pintu kenabian itu tidak tertutup, maka Allah Subhanahu wa taala tentu memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai penerusnya. Dan ternyata alhamdulillah kesepakatan para sahabat pada saat itu yang menjadi penerus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kita tidak seperti sahabat satu ini ya. Kita punya keterbatasan yang banyak, kita punya kesibukan dan aktivitas yang luar biasa. Kita juga tidak punya kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan banyak amal, dan itu terbaik semua, tidak bisa gitu ya. Makanya kita harus mencari, Bapak Ibu semua, kira-kira amal terbaik apa yang itu akan kelak menghantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 84 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan dan keluasan bagi hamba-hambanya menjalankan amal. Dan Allah memberikan kelurusan terhadap jalan-jalan yang Allah berikan atas amal tersebut. Nah, berdasarkan ayat ini gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak memberikan kemudahan bagi kita gitu ya dalam semua amal gitu ya, atau dalam banyak amal. Tapi bagi kita semua, Bapak Ibu semua, ustadz-ustadzah, carilah satu amal yang itu memang mudah buat kita, dan memang Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan amal itu sebagai cara kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biar gambarannya mudah, coba saya ilustrasikan dari sebuah kisah. Ada seorang sahabat bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini juga seorang ulama. Nah, kala itu beliau bersama dengan istrinya melakukan safar, perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Dan di tengah perjalanan, dengan perbekalan-perbekalan yang beliau bawa, di tengah perjalanan beliau dihadang oleh sekelompok atau gerombolan perampok
kelompok yang hendak mencuri harta-harta dan barang bawaan dari Suhail bin Amr beserta isinya. Dan ternyata gitu ya, setelah mereka merampok gitu ya, makanan-makanan bekal makanan yang dibawa oleh Suhail bin Amr pun mereka nikmati langsung pada saat itu juga. Suhail bin Amr dan istrinya tertawan, lalu geng-geng kelompok perampok ini mereka menikmati, berpesta pora gitu ya, menikmati makanan yang telah dirampok. Nah, pandangan Suhail bin Amr ini tertuju pada ketua gengnya gitu ya. Ketua gengnya atau ketua kelompoknya ini yang ternyata di sana tidak ikut makan bersama dengan anggota-anggota kelompoknya pada saat itu. Lalu kemudian dengan perasaan, dengan keberanian beliau, Suhail bin Amr bertanya kepada ketua geng kelompoknya ini ya, kelompok perampoknya ini, kenapa kamu nggak ikut makan? Kenapa kamu nggak ikut berpesta dengan para anggota kelompokmu? Lalu yang bikin Suhail bin Amr ini tertegun adalah beliau berkata bahwa inni shaim, aku berpuasa. Agak tergelitik mungkin bagi kita yang mendengar kisah ini, termasuk Suhail bin Amr pada saat itu. Bagaimana mungkin seorang ketua geng perampok yang mendapatkan harta yang dengan cara yang haram dan apa yang dia makan haram, tapi ternyata dia dalam keadaan berpuasa pada saat itu. Singkat cerita, mereka tidak bertemu dan sebagainya. Perampokan itu selesai. Suhail bin Amr dan istrinya pulang ke rumah dengan kondisi hartanya dan sebagainya telah dirampas oleh kelompok itu. Selang 1 tahun kemudian, tidak sampai 1 tahun, bahkan diceritakan dalam sebuah kisah itu, ternyata Suhail bin Amr ini pergi melakukan ibadah haji gitu ya. Nah, di tengah perjalanan ketika beliau sedang tawaf, itu ada satu laki-laki yang tidak asing di pandangan dia, di ingatan dia, lekat sekali dalam ingatan dia, dan dia memandang bahwa itu adalah ketua geng, ketua kelompok yang dulu pernah merampoknya. Gitu. Lalu kemudian ditegur, disapa, engkau ingatlah siapa aku? Aku adalah Suhail bin Amr yang dulu pernah engkau rampok di tengah jalan. Gitu. Lalu kemudian, benarkah engkau adalah ketua geng yang pada saat itu berpuasa ketika yang lain sedang berpesta pora? Lalu kemudian, Masya Allah, lalu kemudian dia menyampaikan bahwasanya, iya benar, itu adalah aku minta maaf dan aku telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang aku meminta ampun gitu atas segala kesalahan-kesalahanku terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pendosa sekalipun gitu ya, apabila dia diberikan kemudahan jalan oleh Allah untuk melakukan satu amal yang ternyata rutin dan mudah bagi dia, ternyata bisa jadi amal solih yang beliau lakukan ini dapat menghentikan laju kemaksiatan yang telah dia lakukan bertahun-tahun. Kalau kita pernah melihat Hafiz Indonesia gitu ya, di situ ada seorang tamu gitu yang kemudian berpakaian atau mungkin tatonya sangat banyak. Lalu dia bercerita kepada seorang asatid pada saat itu, saya telah melakukan banyak dosa, semua dosa, bahkan dosa-dosa besar saya sudah melakukan dari A sampai dengan Z. Lalu apa yang membuat tapi saya tidak pernah meninggalkan satu hal, yakni bakti saya kepada ibu saya. Saya tidak pernah menunda-nunda ketika ibu saya menyuruh saya, ketika ibu saya memanggil saya tidak pernah berkata dan sebagainya. Gitu. Saya memang penuh maksiat, tapi bakti saya kepada ibu saya itu tidak pernah pudar dari dulu sampai dengan sekarang. Dan ternyata bisa jadi asbab baktinya kepada ibunya itu menghentikan laju kemaksiatan apa yang selama ini dia lakukan. Nah, makanya termasuk dalam ibadah puasa ini, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat itu juga dulu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua banyak yang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ubay bin Ka'ab pun hanya spesial di bidang Al-Qur'annya gitu ya. Ada juga yang mungkin fasih di bidang hartanya seperti Utsman bin Affan. Ada yang mungkin tajamnya pedangnya itu lebih tajam pedangnya ketimbang amal-amal solih yang lain gitu ya, seperti Khalid bin Walid gitu. Dan ini memang menandakan bahwa
ya tadi kita bukanlah seperti Abu Bakar As-Siddiq yang memang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dari jalur manapun terkait dengan amal-amal soleh yang dimiliki beliau gitu. Termasuk dalam Ramadan ini. Bisa jadi ada orang yang memang kuat sekali dalam hal tilawah Qur'annya. Satu hari bisa 2 juz, satu hari bisa menghabiskan 3 juz. Bahkan Imam Syafi'i bisa menghatamkan 2 kali dalam satu hari. Tapi ada juga yang mungkin dia lemah dalam bacaan Quran karena terbata-bata gitu. Tapi fasih sekali dalam hal hartanya, menginfakkan hartanya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa sekali. Dan ini menjadi gambaran bagi kita. Bisa jadi orang itu bukan tertutup amalnya, bukan tidak ingin ngaji, tapi memang dia tidak dimudahkan dalam dirinya untuk bisa ngaji. Gitu ya. Bisa jadi orang yang banyak harta yang kita pandang sebelah mata, tidak pernah berangkat ke masjid gitu, disibukkan oleh kesibukannya. Masya Allah sholat duhanya tidak pernah putus gitu ya. Ada lagi mungkin seorang sahabat yang bernama Abdurrahman Al-Hafar. Nah, Abdurrahman Al-Hafar ini ulama yang memang Al-Hafar ini kan kalau dalam derivasi ini kan bahasa Arab yang artinya itu adalah penggali kubur, ya, penggali kubur. Jadi Abdurrahman Al-Hafar ini punya ya kebiasaan di masa mudanya ini ketika beliau masih on fire gitu ya, suka gali kubur dan sebagainya, menerima panggilan dan sebagainya karena standby di area-area perkuburan. Satu ketika ada seorang ibu yang menangis terseduh-seduh meminta, wahai Abdurrahman, bisakah engkau galikan kuburan untuk anakku? Lalu kemudian ya tanpa pikir panjang lah beliau kemudian menggalikan kubur. Selesai digalikan kubur dan kemudian jenazah tidak lama itu datang gitu ya, tiba di area pemakaman. Ternyata di area pemakaman tidak banyak yang hadir gitu ya, hanya beberapa. Dan Abdurrahman Al-Hafar ini berinisiatif membantu proses pemakaman hingga liang lahat, jenazah ini diturunkan hingga ke liang lahat. Ketika jenazah ini diturunkan, dia tertegun gitu ya. Tidak banyak yang melihat, tapi diriwayatkan nih Abdurrahman Al-Hafar melihat banyak sekali kuda yang beserta tentaranya ini mengiringi kepergian almarhum ini. Masya Allah dia tertegun, lalu kemudian dia segera untuk menutup jenazah ini, lalu kemudian dikebumikan dan sebagainya. Dalam perasaan yang penuh dengan tanda tanya pada saat itu, Abdurrahman Al-Hafar ini nanya ke ibunya yang masih dalam keadaan berduka dan bersedih, wahai ibu, siapa ini? Gitu. Lalu kemudian ibunya menangis, mohon maaf jangan bertanya karena aku sedang dalam keadaan berduka. Akhirnya dia tidak berani tanya. Lalu kemudian berlanjut selang 1 bulan kemudian ibu ini datang lagi dengan perasaan yang sama, dengan nangis. Lalu kemudian dengan kondisi dia juga meminta kepada Abdurrahman Al-Hafar, tolong galikan satu lagi liang lahat untuk anakku yang kedua. Tanpa pikir panjang dia pun menggalikan dan sebagainya gitu ya. Dan sama seperti jenazah yang pertama itu tidak banyak yang hadir. Dan walhasil ternyata ketika jenazah itu pun dibawa sampai ke liang lahat, ternyata dia lebih takjub lagi. Ternyata rombongan kuda-kuda yang mengantarkan jenazah ini jauh lebih banyak, jauh lebih megah dan gagah ketimbang jenazah yang 1 bulan lalu sudah dikebumikan. Lalu kemudian beliau bergegas untuk menutup dan sebagainya. Dan dia langsung bercerita hal ini sebelum dipotong oleh ibunya, tidak lama dikebumikan. Dia bercerita bahwa ini ada pemandangan ketika yang pertama ini berkuda datang tapi tidak begitu banyak jumlahnya, aku pun takjub. Tapi yang kedua ini aku sangat takjub karena begitu gagah dan begitu banyak pasukan berkuda yang hadir. Sebenarnya siapa mereka dan apa amalan mereka yang telah mengantarkan keistimewaan mereka hingga akhir hayat ini. Ibunya kaget dan beliau berkata bahwa anak yang pertama yang meninggal itu adalah adiknya. Beliau adalah penghafal hadis. Beliau adalah pencari ilmu, pengembara ilmu, mencari sanad keilmuan dari satu tempat ke tempat yang lain dan sebagainya. Masya Allah.
dan akhirnya beliau mendapatkan keutamaan diantar oleh pasukan berkuda hingga liang lahatnya. Tapi yang kedua, yang meninggal itu adalah kakaknya. Tapi yang unik adalah ibunya bercerita dia bukan menghafal hadis, dia juga bukan seorang pencari ilmu atau mungkin orang yang gigih dalam mencari kesanad keilmuan dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak bersekolah bahkan. Gitu. Tetapi ketahuilah wahai Abdurrahman bahwa yang membiayai dan mendanai semua proses keilmuan dan pembelajaran dari adiknya ini adalah kakaknya. Dia rela tidak sekolah, bekerja pontang-panting siang dan malam hanya untuk bisa melihat adiknya bisa sukses dan menjadi penghafal hadis pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kakaknya ini adalah dia tidak fasih, lisannya itu tidak mampu untuk menghafal hadis, otaknya ini mungkin memiliki kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia dan dia tahu kemudahan mana bagi amalnya yang bisa mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan dia bekerja keras mendanai semua pembiayaan, pendanaan dan sebagainya gitu hingga menghantarkan adiknya menjadi seorang penghafal hadis ternama. Kalau Bapak Ibu lihat IG Reels atau mungkin beredar di TikTok berita tentang seorang profesor di UGM yang belum lama itu dinobatkan sebagai guru besar. Dia bercerita bercucuran ketika pidato pengukuhannya itu dengan banyak air mata. Di sana dia menggambarkan betapa sulitnya ketika hidup ketika belajar pada saat itu. Kakaknya harus rela untuk tidak masuk ke SMA untuk menahan dirinya agar dirinya bisa melanjutkan kuliah ke ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Kakaknya berkorban gitu karena dilihat memang adiknya lebih berpotensi untuk keilmuan, pendidikan tinggi dan sebagainya. Nah, bisa jadi memang keutamaan itu gitu ya, kemudahan itu memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Gitu. Tapi itu kita yang tahu di mana letak kita tahu di mana amal yang mudah untuk kita lakukan dan itu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Ummu Mihjan, seorang sahabat perempuan yang miskin, nggak punya harta, lalu usianya sudah senja ketika beliau masuk Islam, gitu ya, dan tidak punya keahlian apapun untuk diajak perang nggak bisa, untuk bersedekah, beramal, berinfak nggak punya, gitu ya, untuk diajak melakukan banyak hal dan beliau juga tidak dipilih oleh Nabi sebagai salah satu istri dari Rasulullah SAW. Tapi Ummu Mihjan ini ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pun mau masuk surga, saya mau jadi yang diutamakan oleh Allah dan juga engkau ya Rasulullah. Nah, ditanya oleh Rasulullah, apa kelebihanmu? Saya sangat suka kebersihan, saya cinta sekali keindahan, saya suka sesuatu yang bersih. Saya cuma punya keahlian di usia senjaku ini adalah nyapu. Berilah saya kesempatan, izin untuk bisa nyapu di halaman Masjid Nabawi. Setiap hari beliau sapukan dan sebagainya. Setiap hari Rasulullah pun begitu mengapresiasi aktivitas amal yang dilakukan oleh Ummu Mihjan gitu ya, di pelataran Madinah gitu ya, di Masjid Nabawi itu ya, di Masjid Nabawi gitu ya. Dan satu ketika lambat laun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Ummu Mihjan ini pun wafat tanpa diketahui oleh Rasulullah SAW. Sepulangnya Rasulullah ini melihat pelataran Masjid Nabawi ini kotor, banyak sekali debu berserakan dan sebagainya, kotor, tidak seperti biasanya bersih. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ini kemana Ummu Mihjan yang biasanya nyapu membersihkan halaman Masjid Nabawi gitu. Lalu kemudian dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah, Ummu Mihjan sudah wafat 1 bulan lalu. Kenapa tidak engkau kabari? Lalu apa jawaban sahabat? Aku takut kalau aku kabari terkait kabar berita meninggalnya Ummu Mihjan mengganggu aktivitas engkau. Karena dianggap para sahabat ini nggak penting. Dia hanya seorang tukang sapu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia langsung menghampiri, mencari gitu ya, bergegas untuk menuju ke
makam dari Ummu Mihjan, lalu kemudian dia salati jenazah itu, lalu kemudian berdoa Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Langsung didoakan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan begitu istimewanya Ummu Mihjan yang mungkin bagi kita amalnya sangat kecil, receh, remeh, tidak sebanding dengan para sahabat yang lain, tapi tetap diutamakan oleh Allah bersama dengan Rasulnya. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu. Hal ini mungkin ringan, banyak sekali hikmah-hikmah bertebaran. Amal-amal ini bisa kita manfaatkan. Cari yang memang itu menjadi versi terbaik buat diri kita. Cari amal yang ringan dan yang mudah, jangan terlalu berat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah ke Allah semampu kita. Kalau misalkan kita memang tidak terbuka pintu surga dari jalur puasa atau mungkin puasa sunnah dan sebagainya, maka kita cari jalur lain yang mudah buat kita. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak punya kemampuan untuk ceramah, lalu kemudian memberikan nasihat dan sebagainya, tidak masalah, tidak perlu dipaksakan, gitu ya. Tapi cari kemampuan apa yang membuat kita bisa menjadi penting di dalam amal itu dan ringan di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata kita juga insya Allah mudah dan besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun ini bertebaran sekali dan insya Allah sangat terbuka peluang kita untuk beramal di bulan suci Ramadan khususnya dan di bulan-bulan lain. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa memaknai Ramadan ini menjadi momentum kita untuk bisa mengakselerasi segala amal soleh kita gitu, sehingga bisa semakin baik di bulan-bulan ke depan gitu, dan kita berikan keistiqomahan atas amal-amal kecil ringan saja gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.